Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan presentasi bahan listrik semikonduktor. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf dengan NIM 005. Selanjutnya Alfredo Sakinata dengan NIM 034. Selanjutnya dengan saya Hafid Fardiansyah Wibowo dengan NIM 014. Selanjutnya konsep pembahasan material semikonduktor, topik semikonduktor, tipe semikonduktor. Panduan, bahan-bahan semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator listrik dan konduktor listrik. Bahan semikonduktor terdiri dari 4 elektron valensi. Jenis bahan semikonduktor yang umum digunakan ialah karbon, germanium, dan silikon. Berdasarkan jenis dopingnya, bahan semikonduktor terbagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe P dan tipe N. Satu semikonduktor bersifat sebagai isolator listrik jika tidak diberi arus listrik dengan cara dan nilai besaran arus listrik tertentu. Namun pada temperatur, arus listrik, tata cara dan persyaratan kerja tertentu semikonduktor berfungsi sebagai konduktor, misal sebagai penguat arus, penguat tegangan, dan penguat daya. Untuk menggunakan suatu semikonduktor supaya bisa berfungsi harus tahu spesifikasi dan karakter semikonduktor itu. Jika tidak memenuhi syarat operasi, maka akan tidak berfungsi dan rusak. Semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik karena konduktivitinya yang dapat diubah dengan menyuntikkan materi lain atau bisa disebut pendonor elektron. Semikonduktor digunakan pada berbagai alat semikonduktor. Materi 1. Material semikonduktor. Bahan semikonduktor adalah isolator pada suhu 0 mutlak yang mengantarkan listrik dalam jumlah terbatas pada suhu ruangan. Sifat yang menentukan dari bahan semikonduktor adalah dapat doping dengan pengotor yang mengubah sifat elektroniknya dengan cara yang terkendali. Daftar bahan semikonduktor. Semikonduktor golongan 4, berlian atau berlian C, silikon S, germanium Ge. Semikonduktor majemuk golongan 4, silikon karbida, silikon germanida. Semikonduktor golongan 4, berlian C. Berlian yang umumnya dikenal sebagai permata yang sangat keras dan berkilau, ternyata juga memiliki potensi besar sebagai bahan semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang memiliki sifat konduktivitas listrik antara konduktor, seperti tembaga dan isolator, seperti kaca, berlian. Dengan struktur atomnya yang unik dapat dimodifikasi untuk menjadi semikonduktor. Silikon S. Silikon murni yang bersifat konduktivitasnya dapat dikontrol untuk digunakan dalam perangkat elektronik. Penggunaan transistor dan IC sebagai bahan dasar mikroprosesor dan memori. Dioda untuk konversi listrik dan pencerahan. Solar cell menangkap energi matahari untuk menghasilkan listrik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan germanium ya. Untuk germanium sendiri ialah bahan semikonduktor yang terbuat dari unsur germanium yang memiliki sifat konduktivitas di antara logam dan isolator. Penggunaannya yaitu bisa untuk dioda atau transistor awal dan untuk detektor inframerah. Next. Selanjutnya itu semikonduktor jemuk golongan 4. Terdapat silikon karbida. Silikon karbida ialah senyawa silikon dan karbon dengan rumus kimia SiC yang ia terjadi di alam sebagai mineral moissanite. Serbuk silikon karbida telah diproduksi massal sejak 1893 untuk digunakan sebagai abrasif. SiC digunakan sebagai semikonduktor dalam modul elektronik yang beroperasi pada suhu tinggi dan atau tegangan tinggi. Kristal tunggal besar silikon karbida dapat tumbuh dengan metode Lely, yaitu mereka dapat dipotong menjadi batu permata yang dikenal sebagai moissanite sintetis. Next. Untuk penjelasan poin kedua yaitu tentang doping semikonduktor. Ialah proses penambahan sejumlah kecil atom pengotor ke dalam struktur kristal semikonduktor murni yang bertujuan untuk mengubah sifat listrik semikonduktor tersebut sehingga menjadi lebih konduktif dan sesuai untuk berbagai aplikasi elektronik lainnya. Next. Untuk jenis-jenisnya sendiri doping semikonduktor ialah ada tipe N dan tipe P. Untuk tipe N ialah atom pengotor yang ditambahkan memiliki elektron valensi lebih banyak dibandingkan atom semikonduktor murni. Contoh atom pengotor tipe N ialah fosfor dengan simbol P dan silikon dengan simbol Si. Elektron ekstra dari atom pengotor ini menjadi pembawa muatan bebas, sehingga semikonduktor menjadi tipe N atau negatif. Next. Untuk tipe P ialah pengotor yang ditambahkan memiliki elektron valensi lebih sedikit dibandingkan atom semikonduktor murni. Contoh atom pengotor tipe P ialah boron dengan simbol B dan silikon dengan simbol Si. Kekurangan dari tipe P ini ialah atom pengotor ini menciptakan lubang Hall yang bertindak sebagai pembawa muatan positif, sehingga semikonduktor menjadi tipe P atau positif. Untuk aplikasi doping semikonduktor sendiri,
terdapat sebagai berikut. Baik, saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu aplikasi doping semikonduktor. Yang pertama yaitu ada dioda. Prinsip kerja dioda yaitu terbuat dari sambungan PN, yaitu pertemuan antara semikonduktor tipe N dan tipe S, tipe P dan tipe N. Doping digunakan untuk menciptakan sambungan ini, dan fungsinya yaitu dioda berfungsi sebagai penyearah arus, hanya mengizinkan arus mengalir satu arah. Dalam rangkaian elektronik, dioda sering digunakan untuk mengubah arus AC menjadi DC. Next. Selanjutnya itu ada transistor. Prinsip kerjanya terdiri dari beberapa lapisan semikonduktor yang didoping secara berbeda. Doping digunakan untuk mengontrol aliran arus antara basis, kolektor, dan emitor. Fungsinya berfungsi sebagai penguat sinyal, saklar elektronik, dan komponen dasar dalam berbagai rangkaian elektronik. Setelah itu ada intergate circuit. Prinsip kerjanya sendiri yaitu IC adalah rangkaian elektronik yang sangat kompleks, yang terdiri dari jutaan transistor dan komponen lainnya yang terintegrasi pada sebuah chip silikon. Doping digunakan untuk membuat transistor ini. Fungsi sendiri yaitu IC digunakan dalam berbagai perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, dan peralatan rumah tangga. Poin yang ketiga yaitu ada tipe semikonduktor. Tergantung pada jenis doping atau perilaku pemotor, semikonduktor dibagi menjadi dua jenis. Yang A, semikonduktor intrinsik, dan yang B, semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik, kristal silikon berbeda dari silisator karena pada suhu berbeda pun di atas suhu 0 mutlak, ada kemungkinan terbatas bahwa elektron dalam kisi akan terlepas dari posisinya, meningkatkan kekurangan elektron yang disebut lubang. Jika tegangan diterapkan, maka elektron dan lubang dapat berkontribusi pada aliran arus kecil. Konduktivitas semikonduktor intrinsik, semikonduktor murni tanpa adanya atom pengotor. Contohnya yaitu silikon Si dan germanium Ge dalam keadaan murni. Karakteristik jumlah elektron konduksi sama dengan jumlah hole atau lubang konduktivitas sel rendah. Semikonduktor ekstrinsik, semikonduktor yang telah diberi doping atau penambahan atom pengotor. Tip N, doping dengan atom donor, misalnya fosfor pada silikon, memiliki kelebihan elektron. Tipe P, doping dengan atom ekspektor, misal boron pada silikon, memiliki kelebihan hole. Next. Semikonduktor komposit, kombinasi dari dua atau lebih semikonduktor yang berbeda. Contohnya itu ada gas, gallium arsenide, IMP, inadium fosfid. Karakteristiknya yaitu memiliki sifat elektronik yang murni seperti celah energi yang lebih lebar atau mobilitas pembawa muatan yang lebih tinggi dibandingkan semikonduktor elemen murni. Selanjutnya ada semikonduktor organik yang terbuat dari molekul organik, contohnya seperti polimer, konjugasi, dan fullerene. Karakteristiknya sendiri yaitu fleksibel, ringan, dan dapat diproses pada suhu rendah. Selanjutnya ada semikonduktor wideband depth. Semikonduktor dekat celah energi yang sangat lembab. Contohnya yaitu ada GaN, gallium nitride, dan silikon carbide. Karakteristiknya yaitu tahan terhadap suhu tinggi dan tegangan tinggi, cocok untuk aplikasi daya tinggi. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu presentasi ini telah membahas secara mendalam mengenai material semikonduktor. Kita telah mempelajari jenis-jenis material semikonduktor, mulai dari semikonduktor intrinsik yang murni hingga semikonduktor ekstrinsik yang didoping. Proses doping yaitu bagaimana penambahan atom pengotor atau dopan dapat mengubah sifat listrik semikonduktor. Berbagai tipe semikonduktor seperti tipe N, tipe P, semikonduktor komposit, organik, dan wide bandgap. Kesimpulannya, semikonduktor merupakan bahan yang sangat penting dalam perkembangan teknologi modern. Dengan memahami sifat dan karakteristiknya, kita dapat merancang dan mengembangkan berbagai perangkat elektronik yang semakin canggih dan efisien. Poin-poin penting yang perlu diingat yaitu semikonduktor memiliki konduktivitas listrik di antara konduktor dan isolator. Doping adalah kunci untuk mengubah sifat listrik semikonduktor. Berbagai jenis semikonduktor memiliki aplikasi yang sangat luas, mulai dari elektronik hingga energi. Baik, mungkin sekian yang dapat perlu kami presentasikan. Bila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Siap, Mas dulu lalu. Ya.
Baik Mas Arab, kami tampung pertanyaannya. Tunggu dulu ya Mas Arab. Untuk pertanyaan yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Ya Mas, pertanyaan saya adalah perbedaan antara semikonduktor intristik dan ekstristik Mas. Siap, terima kasih Mas Doi. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Arab ya, tentang mengapa harus ada tipe N dan tipe P dalam semikonduktor. Sini akan menjawab, tipe N dan tipe P memungkinkan kita mengontrol arah hadiran dan arus listrik. Ini penting dalam pembuatan komponen elektronik seperti dioda, transistor, dan sirkuit terpadu. Meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga yaitu membuat komponen yang lebih kompleks, yaitu kombinasi tipe N dan tipe P memungkinkan kita membuat berbagai macam komponen elektronik dengan fungsi yang sangat beragam. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Doi yaitu perbedaan semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Kelompok kami menjawab dari segi kemurnian yaitu untuk intrinsik sangat murni, sedangkan untuk ekstrinsik tidak murni karena terdapat dopan. Untuk jumlah pembawa muatannya, semikonduktor intrinsik memiliki elektron atau lubang, sedangkan ekstrinsik elektron atau lubangnya sangat dominan. Untuk segi konduktivitasnya sendiri, semikonduktor intrinsik yaitu sangat rendah dan semikonduktor ekstrinsik tinggi. Yang terakhir ialah untuk jenisnya, semikonduktor intrinsik tidak ada, sedangkan untuk semikonduktor ekstrinsik memiliki jenis tipe N dan tipe P. Nah, sudah menjawab Mas Doi? Siap sudah Mas. Siap, terima kasih Mas Doi, siap. Sekian dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 3. Bila ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Kelompok 3 mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.